Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri, alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih dipertemukan di bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah dan bulan yang penuh ampunan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk lebih semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini, agar puasa kita lebih bermakna dan lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri, ada sebuah hadis Nabi yang memotivasi kita agar lebih semangat dalam beribadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nabi bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imin fi syahri Ramadan. Yang pertama, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Qur'an, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang rajin tadarus Al-Quran. Hal ini semakna dengan hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat religi, kita sebagai seorang muslim, mari kita semangat untuk lebih membaca Al-Quran. Keluarga kita, istri, anak-anak kita, mari kita semangati untuk lebih semangat membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, tidak hanya di akhirat, tapi bahkan di dunia ini kita akan mendapatkan syafaatnya. Kalau kita sebagaimana nasihat para masyayikh, para guru-guru kita, kalau kita ingin dikabulkan hajat kita, cita-cita kita, maka wasilahnya kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita membaca, memahami, serta mengamalkan, keluarga kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan kalau kepingin keluarganya bahagia lahir batin, Nabi kita juga berpesan, naumiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Dalam matan lain, zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah, hiasilah rumah kalian dengan sholat dan senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Insya Allah, kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, keluarga kita akan menjadi bahagia,
putra-putri kita akan dijadikan putra-putri yang solih-solihah, dan insya Allah apa yang menjadi cita-cita hajat keluarga kita senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istiqomah, insya Allah akan menjadikan jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus, yang adwamuha, istiqomah, wa in qalla. Walaupun kita sehari 1, 2, 3 ayat atau 1 rukuk, 2 rukuk, kalau itu istiqomah tiap hari, inilah yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Sahabat religi, kantor Kementerian Agama Kota Kediri, golongan kedua, golongan yang sangat dirindukan oleh surga, yaitu wahafidhil lisan, menjaga ucapan, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi berpesan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka kita dianjurkan untuk diam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 11 mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in ayyakunna khairan minhun wala talzimu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Ini mengingatkan kepada kita semua, janganlah karena beda tarawih, beda rakaat tarawih, yang kaum satu mengolok-olok atau menyalahkan kaum yang lain yang rakaatnya tidak sama, ataupun sebaliknya. Misalnya awal puasa atau hari raya nanti seandainya tidak sama, kita tidak boleh mengolok-olok kaum yang lain. Ini peringatan dari Allah kepada kita semua. Yang kedua, janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olok. Ini peringatan bagi kaum wanita di bulan puasa ini, agar kita bisa lebih menahan diri untuk tidak mengolok-olok, bahkan menghibah atau dan lain sebagainya. Ini menjadi pelajaran kita di bulan puasa ini, agar kita wahafidhil lisan, menjaga lisan kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi, kantor Kementerian Agama Kota Kediri, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, yaitu wamut imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Apalagi saat ini di bulan puasa, mari kita berbagi sesuai kemampuan kita. Bahkan Nabi bersabda yang artinya, berilah makan kepada orang yang berbuka.
maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala bagi orang yang berpuasa. Mari kita berbagi kepada sesama, baik melalui berbuka, melalui tadarus Al-Quran. Kita berusaha untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, terutama yang sangat membutuhkan. Yang terakhir, yang dirindukan oleh surga, yaitu wasoimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sahabat Reci yang dirahmati oleh Allah, marilah bulan puasa ini kita jadikan madrasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Yang pertama, kita bisa belajar dari ibadah tarawih. Dengan ibadah tarawih, kita diajarkan untuk lebih disiplin dan bersabar. Sejak pagi kita menahan lapar dan haus. Setelah berbuka, waktu masih kenyang, kita harus segera melakukan sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah. Ini kalau tidak sabar rasanya berat sekali. Tetapi dengan niat karena Allah, niat mengharapkan ridho dari Allah, walaupun kita habis berbuka, kita semangat untuk melakukan ibadah tarawih, dan ini menjadi bukti kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin. Semoga bulan puasa ini menjadikan kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah, semangat untuk lebih meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Semoga sedikit kultum yang kami sampaikan menjadikan motivasi kepada kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.